William Edward Deming, seorang total quality management guru, pernah bilang seperti ini. If you can't describe what you are doing, then you don't know what you are doing. Bahasa Jawanya adalah, kalau kita tidak bisa menjelaskan apa yang kita kerjakan, maka sebenarnya kita tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Begitu juga dengan bisnis. Kalau kita tidak mampu menjelaskan proses bisnis kita, maka kita sebenarnya belum paham tentang bisnis kita. Teman-teman, paham nggak? Punya proses bisnis nggak? Kalau belum punya, jangan-jangan memang kita belum paham tentang bisnis yang kita jalankan, tentang provider experiential learning yang kita jalankan ini. Kenapa jadi penting proses bisnis dalam provider experiential learning dalam sebuah organisasi dan perusahaan? Karena pada dasarnya kita mendirikan sebuah organisasi atau perusahaan atau provider experiential learning pasti kan punya tujuan ya teman-teman ya. Nah, untuk mencapai tujuan ini kan ada yang perlu dilakukan. Nah, tujuan ini apa sih? Ya, pada dasarnya sih sebenarnya sederhana. Organisasi atau perusahaan itu punya tujuan cuma satu prinsipnya, yaitu sustainability, keberlangsungan. Nah, tapi untuk mencapai keberlangsungan ini, sebuah organisasi itu perlu bahan bakar istilahnya gitu ya. Perlu sumber daya, perlu pemasukan. Ini tujuan dasarnya sebenarnya itu. Tapi kan kita tidak mungkin bilang kepada pelanggan kita bahwa, Pak, Bu, beli dong produk jasa kita karena saya butuh pemasukan. Kan itu bukan hal yang ingin didengar oleh pelanggan kita. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan penawaran nilai, yaitu sebuah penawaran nilai tambah yang kita tawarkan kepada pelanggan kita dengan harapan dia mampu atau mau membeli produk yang kita tawarkan sehingga tujuan organisasi kita tadi tercapai. Bisnis kita bisa bertahan, bisa sustain. Jadi memang penawaran nilai inilah yang penting. Nah, untuk bisa memberikan penawaran nilai kepada pelanggan kita akan melakukan sesuatu, melakukan hal, rangkaian aktivitas dan pekerjaan. Itu yang secara sederhana disebut dengan proses bisnis. Sekarang kita berbicara soal penawaran nilai atau value proposition ya. Apa sih itu? Gitu ya. Memang sederhana sebenarnya, tapi agak gampang-gampang susah. Value proposition itu adalah penawaran nilai yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Nilai tambah apa yang bisa kita berikan kepada pelanggan kita. Contoh, provider experiential learning itu kan mencoba untuk sustain dengan menawarkan nilai tambah. Apa sih yang ditawarkan? Adalah program ya yang impactful gitu ya. Program yang bisa meningkatkan kapasitas. Nah, itu kan yang ditawarkan secara umum. Kan kita kan tidak bisa menawarkan bahwasanya Pak beli produk saya tanpa ada nilai tambah. Dengan contoh provider experiential learning saja, nilai tambah itu bisa beda-beda. Sama-sama memang secara umum provider experiential learning berusaha untuk memberikan program IL yang bisa meningkatkan kapasitas ya. Program capacity building yang berbasis pengalaman. Tapi antara satu provider dengan provider lain kan penawarannya berbeda. Value proposition-nya berbeda. Contoh misalkan ada sebuah provider yang fokus di peningkatan karakter anak sekolah dasar. Dan ada provider experiential learning yang fokus untuk peningkatan employee engagement. Penawaran nilainya berbeda. Walaupun sama-sama provider experiential learning. Nah, ini yakinlah, proses bisnis provider A yang fokusnya untuk penawaran nilai kepada anak sekolah dan provider B yang untuk engagement karyawan, itu akan berbeda sama sekali. Walaupun kita berada di ruang lingkup yang sama, proses bisnis itu bisa berbeda tergantung dari penawaran nilai yang kita tawarkan. Lalu sebenarnya apa sih proses bisnis? Sebenarnya sederhana sekali. Proses bisnis itu adalah sebuah rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan dan saling terkait untuk memberikan nilai tambah dari sumber daya yang kita miliki ke menghasilkan sebuah produk jasa yang kita tawarkan. Aktivitasnya inilah yang disebut dengan proses bisnis. Kita punya sumber daya, kita ada fasilitator, kita punya rangkaian program, kita punya knowledge, ya, kita punya teknik fasilitasi. Ya. Yang kita coba tawarkan outputnya adalah peningkatan kapasitas atau peningkatan karakter dari karyawannya. Prosesnya inilah
upaya kita untuk mengolah sumber daya yang kita miliki berupa input menjadi output, menjadi penawaran nilai dalam bentuk produk, barang, atau jasa kepada pelanggan kita. Seluruh aktivitasnya inilah yang disebut proses bisnis. Sederhana yang sebenarnya memang, tapi jadi sangat penting untuk dilakukan, untuk dimiliki proses bisnis ini. Kenapa? Karena proses bisnis adalah nyawa dari sebuah organisasi. Tanpa adanya proses bisnis, kayak itu bisa dibilang lah, organisasi atau perusahaan nyawanya tidak ada. Kenapa? Karena proses bisnis itu yang menggerakkan dan mengarahkan serta mempercepat laju roda dalam organisasi. Seluruh rangkaian aktivitas dalam organisasi kita, provider kita, itu sangat ditentukan oleh proses bisnisnya. Dan kinerja sebuah organisasi itu sangat ditentukan dengan efektivitas proses bisnis yang dimiliki. Jadi memang penting sekali kita memiliki proses bisnis yang tepat dan efisien. Lalu bagaimana agar kita bisa mewujudkan proses bisnis yang tepat dan efisien? Kuncinya adalah di sistem manajemen bisnis yang baik. Dalam sebuah sistem manajemen bisnis, sebuah perusahaan itu kita pasti ada visi, misi, tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita menerapkan strategi yang kita anggap tepat. Aktivitas kita dalam mencoba mewujudkan strategi tersebut agar mencapai tujuan yang kita harapkan, itulah yang disebut dengan sistem manajemen bisnis dalam konteks proses bisnis yang baik. Dalam sistem manajemen bisnis, strategi, program kerja yang ingin kita tawarkan, yang ingin kita lakukan, itu sangat erat kaitannya dengan penawaran nilai yang kita ingin berikan. Lagi-lagi kembalinya adalah ke nilai tambah yang kita ingin berikan kepada pelanggan, ke value proposition, ke penawaran nilai apa sih yang kita ingin berikan kepada pelanggan kita. Itu kunci dari sistem manajemen bisnis yang baik. Muaranya ada di situ. Maka proses bisnis itu harus merujuk kepada penawaran nilai yang ingin kita berikan. Karena dengan memiliki proses bisnis, maka kita dapat menggambarkan secara komprehensif dan menyeluruh ya dari organisasi atau perusahaan kita. Dan dengan itu, kita mampu nih menggambarkan kondisi real time saat ini dari organisasi atau perusahaan yang kita miliki dengan adanya proses bisnis. Dan dengan adanya proses bisnis, kita mampu meningkatkan competitiveness dari usaha atau organisasi kita. Ini penting sekali makanya kita memiliki proses bisnis. Karena apa? Dengan adanya proses bisnis, kita juga bisa mendapatkan manfaat. Yaitu, pertama, kita bisa meningkatkan daya deteksi dini. Kita jadi bisa lebih tahu cara cepat lebih dulu tentang apa yang terjadi dalam usaha kita. Dan yang kedua, manfaat yang kita bisa dapatkan adalah kita bisa mempercepat proses evaluasi dan respon terhadap informasi yang ada, apapun itu informasinya. Dan manfaat yang ketiga adalah kita mampu mempercepat respon terhadap tantangan bisnis yang tidak terduga, terutama di situasi COVID-19 ini. Gitu ya. Coba bayangkan sedikit ya, sebelum kita masuk ke manfaat yang terakhir, yaitu manfaat proses bisnis yang keempat. Dalam situasi pandemi ini, teman-teman kita di provider experiential learning itu banyak yang merespon secara cepat, ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Dan apa yang berubah? Yang pertama kali berubah dari semua kawan-kawan kita yang merespon dengan baik situasi pandemi ini adalah perubahan proses bisnis. Benar apa betul? Oke, intermezzo ya. Kita masuk ke manfaat yang keempat, yaitu bisa membuka peluang provider experiential learning kita terhadap potensi bisnis baru. Bahkan dalam situasi sulit di situasi pandemi ini. Silakan refleksikan. Banyak rekan-rekan kita di provider experiential learning yang akhirnya mampu melihat peluang baru. Ada potensi bisnis baru yang akhirnya bisa dijalankan di situasi sulit seperti pandemi sekarang ini bahkan. Karena saya yakin rekan-rekan itu melihat kembali, mencoba menata ulang proses bisnisnya dengan mengkaji terlebih dahulu value proposition yang ingin ditawarkan kepada pelanggannya. Jadi penting sekali ya kita membuat proses bisnis. Seperti apa sih membuatnya? Nah, sebelum kita masuk ke hal-hal teknis bagaimana pembuatan proses bisnis, saya ingin menerangkan mengenai prinsip-prinsip dasar sebuah proses bisnis. Proses bisnis harus dibuat dengan prinsip, yaitu pertama definitif. Proses bisnis itu harus
jelas, ada batasannya, real, konkret. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah proses bisnis itu harus saling terkait, ada keterkaitan antara satu rangkaian proses dengan proses yang lainnya. Dan yang ketiga adalah proses bisnis harus dibuat dengan berurutan. Tidak bisa prosesnya lompat-lompatan ya. Harus berurutan. Dan yang keempat adalah proses bisnis harus dibuat dengan prinsip kolaboratif. Memperhatikan semua stakeholder, semua unsur yang ada di organisasi kita. Prinsip yang kelima adalah proses bisnis harus dibuat dengan orientasi terhadap layanan. Bahwa proses bisnis itu kita buat untuk melayani rangkaian proses sebelumnya dan sesudahnya. Melayani stakeholder yang ada dalam rangkaian proses bisnis yang kita buat. Dan yang keenam, prinsip dari proses bisnis adalah harus representatif atau mewakili prosesnya. Mewakili semua proses yang ada dalam organisasi kita. Dan yang ketujuh, prinsip dari proses bisnis adalah setiap rangkaian prosesnya harus memberikan nilai tambah. Kalau tidak ada nilai tambah yang diberikan, ya nggak perlu ada proses tersebut. Berarti tidak tepat kita membuat prosesnya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, prinsip dari sebuah proses bisnis adalah adanya konsensus atau kesepakatan bersama mengenai proses bisnisnya. Itu prinsip-prinsip dasar yang harus kita miliki dari sebuah proses bisnis. Tapi saat ini kan kita sedang berbicara soal pelatihan membuat SOP ya. Kenapa saya membahasnya proses bisnis? Apa sih kaitan antara proses bisnis dengan SOP? Teman-teman, secara singkat, SOP itu bisa dibilang adalah sebuah dokumen yang menjamin pelaksanaan aktivitas pekerjaan itu sesuai dengan yang ditentukan. Nah, kalau kita berbicara aktivitas pekerjaan, runutannya dari mana sih? Turunannya dari mana? Dari proses bisnis. Aktivitas pekerjaan ini muncul karena ada proses bisnis yang perlu dilakukan. Contoh, kenapa kita perlu menelpon klien? Kenapa kita perlu mengirimkan proposal? Karena ada proses bisnis di situ. Akhirnya aktivitas inilah yang dijaga dengan SOP. Karena memang SOP itu tidak bisa berdiri sendiri. SOP itu harus dilandasi dengan pemahaman proses bisnis. Maka penting sekali ya sebelum kita melakukan pembuatan SOP, kita melakukan analisa proses bisnis. Kenapa analisa proses bisnis jadi penting? Kenapa? Karena kita, provider experiential learning adalah sebuah entitas bisnis. Kita perusahaan. Memang banyak yang menjalankan provider experiential learning ini karena kecelakaan awalnya ya. Tapi kan kesininya sudah, teman-teman kita pasti sudah membuatnya dengan sistem manajemen bisnis yang baik ya. Karena memahami bahwasannya provider experiential learning adalah entitas bisnis. Nah, karena ini adalah entitas bisnis, aktivitasnya harus terkontrol, teratur, ya, terdokumentasikan dengan baik agar mampu mencapai tujuan bisnis yang kita harapkan. Dengan apa? Dengan SOP. Ya. Nah, oleh karena itu nih, karena SOP adalah turunan dari proses bisnis, maka kita selaku provider experiential learning sebagai entitas bisnis itu perlu melakukan terlebih dahulu analisa proses bisnis.